Sebelumnya tuh Bapak tahu nggak kalau calonnya kakak nih orang Madura? Nggak tahu. Memang nggak tahu sama sekali. Kami tuh tiba-tiba datang. Aku tuh nggak ada kasih tahu calon aku ini nggak ada. Tiba-tiba datang gitu aja. Kita luluh lah sama dia. Jadi nggak takut. Awal-awal ketemu sebenarnya takut. Karena kan ibaratnya kan orang Madura kan kita takut dulu kan. takut bilang ini itulah kan setelah kita ngerasa gini. Kami berjalan kaki, motor kami nak nyampai. Mama mertua saya sampai pingsan 2 kali. Pokoknya kalau jalannya tuh nanjak, kami merangkak. Kalau jalannya nurun, kami ngensot. Ini kami bawa ayam mati, bawa indomie habis, berhamburan. Jadi ayamnya mati di mana? Mati di jalan, keruh. Dulu kan di kampung itu kan memang ibaratnya tuh pantang ikut masuk agama ini gitu bahkan. Makanya satu kampung kami itu satu pun orang nak berani masuk agama ini. Jadi saya yang berani. Itu perubahan apa yang kakak rasakan setelah bisa sholat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Yang berasal dari mana kak? Darit. Dari Darit. Iya. Namanya siapa? Madam Belina. Masya Allah. Ini sekarang kita dapat satu narasumber, seorang artis. Meriam Belina. Sahabat sekalian nih cantiknya kayak Meriam Belina kan? Kayak orang Arab nih. Ini malah banyak orang bilang bukan orang Dayak. Banyak bilang orang Arab, orang Melayu lah, orang Jawa lah. Tadi saya begitu lihat, ini kayaknya dari apa ya, bilang gitu kan ya. Sekarang bilang orang Dayak. Oh kok memang benar miripnya, malah kelihatan kayak ada ke sarip-saripan gitu ya bang ya? Iya, karena hidungnya mancung. Saya kalah mancung loh. Saya kalah loh hidungnya. Nama Islam atau sebelumnya memang udah pakai nama itu? Pakai nama ini karena dulu kan bapak saya kan hobi nonton filmnya Madam Belina. Jadi pas mama saya melahirkan saya, dikasihlah nama itu. Kasihlah nama Madam Belina. Ya. Dan alhamdulillah cantiknya juga kayak Meriam Belina gitu ya. Kakak masuk Islam tuh sejak kapan? Sejak kenal suami, sudah nikah dan suami. Untuk nikah. Iya. Untuk nikah kakak masuk Islam. Iya. Jadi masuk Islamnya tuh di tahun berapa? Tahun 2017. Sebelum kakak nikah nih, memang udah ada niat mau masuk Islam? Pas kenal suami baru ikut agama Islam. Dulu kan di kampung itu kan memang ibaratnya tuh pantang ikut masuk agama ini gitu bahkan. Makanya satu kampung kami itu satu pun orang nak berani masuk agama ini. Jadi saya yang berani. Kenapa pantang? Gimana? Bukannya pantangnya macam mana, takutnya tidak bisa makan B2 gitu. Nah, jadi orang kampung tuh memang tidak boleh kan anaknya nikah sama orang Islam gitu aja. Jadi itulah cuman saya yang berani masuk agama ini kan di kampung sana. Makanya banyak mereka yang bilang, apalah kamu masuk agama itu, katanya. Tidak kau rugi, tidak makan ini, kata dia kan. Dalam hati pas awalnya saya masuk itu, hati saya pun tidak ada niat mau makan itu lagi, tidak ada lagi kepingin makan babi. Itulah saya masuk Islam. Pas suami juga kan, kita dapat suami orang Islam, ya masuklah. Awalnya sih memang ada niat masuk itu kan, karena jodoh kita di situ, ya udahlah kita ikut suami gitu kan. Kakak nih berapa saudara? 4. Ada yang selain kakak, ada yang muslim nggak? Nggak ada. Kakak sendiri nih? Iya, saya sendiri. Masya Allah. Berarti dengan kakak nih masuk ke Islam, hijrahlah ke Pontianak. Iya. Jauh nggak tuh kampung kakak di Darit tuh? Jauh. Apa nama kampungnya kak? Kecamatan Meranti, kampungnya Kampung Sage namanya. Kalau dari Meyuke, dari Kayuara. Masuk Kayuara tuh lah, ujung Kayuara lagi. Ujung Kayuara lagi. Kak, waktu kakak ke Pontianak umur berapa? Umur berapa? 20. 20. Iya. Jadi selama itu kakak memang belum pernah ke Pontianak? Belum pernah. Belum pernah. Lalu ditawari orang atau gimana? Ikut bibi. Ikut bibi ke Pontianak. Iya. Mau? Jadi di kampung tidak kerja. Pak bibi datang di Pontianak. Aku mau ikut dia lah kerja. Setelah kakak sampai di Pontianak nih, lihat keadaan Pontianak tuh gimana? Luar biasa. Karena kan beda dari kampung kan. Semua tidak ada di kampung. Jadi di Pontianak semua ada. Segala pizza tak ada, ayam KFC tidak ada, di Pontianak ada. Di kampung mana ada, jangan KFC. Kita makan ayam pun setahun sekali pun belum tentu. Segala Indomie tidak ada.
Oh, di kampung tuh Indomie pun susah gitu. Iya, susah dulu. Kalau sekarang sih alhamdulillah karena banyak buka toko kan. Dulu kan enggak ada, susah sama sekali. Minyak goreng susah karena kita pakai air kelapa, pakai minyak B2 dulu tuh. Masaknya tuh. Nah, goreng sayur, segala-gala bikin susah. Iya. Sekarang apa-apa udah ada, karena kan udah banyak toko. Apa kita beli udah ada. Kalau zaman dulu enggak ada sama sekali. Pada kampung kan gelap gulita, di nak terang. Jalan bagus. Kan di kampung jalan becek. Ke ladang, nore di kampung. Kalau di sini kan hanya diam di rumah, ngurus rumah kan. Kalau di kampung ke ladang, nore, dah sempat diam di rumah. Pergi ke ladang terus bantu orang tua. Kalau enggak gitu, kita enggak makan. Enggak dikasih makan. Enggak. Karena marah kita enggak kerja. Pergi ke pasar, jalan kaki, enggak bisa pakai motor. Karena jalan hancur, motornya pun tak ada. Jalan kaki lah berkilo-kilo, berjam-jam. Dari kami sampai ke Meranti itu berjam-jam berjalan. Berapa jam tuh, Kak? Kalau kami dari Meranti 3 jam. Hanya untuk ke pasar? Iya, untuk ke pasar. Makanya kadang kalau orang sakit tuh ditandu, nggak bisa pakai motor, dipikul, makin bisa melahirkan di jalan, mati di jalan. Karena susah, tadi itu motor nggak ada, aksesnya jarak, pokoknya sudah dijangkau. Daerah sana tuh Kak, keadaannya tuh gimana? Jalannya udah bagus belum? Enggak, masih tanah kuning. Oh, masih tanah kuning. Jadi kalau misalnya berangkat dari Pontianak itu pakai apa? Dari bis, pakai bis. Sampai ke? Dari di sini jam 7 berangkat sampai di Darit jam 12, nanti nyambung lagi pakai motor nyampe di sana mungkin jam 4 sampai jam 5 baru nyampe di kampung. Hitungan satu Satu hari ya. Jadi kalau keadaan malam di sana ada listrik nggak Kak? Nggak ada, pakai tenaga surya. Kalau tenaga surya hanya malam yang ada listrik gitu. Malam, kalau siang tak ada. Kalau masalah sinyal? Sinyal sekarang alhamdulillah udah ada, kalau zaman dulu belum ada. Nggak perlu manjat-manjat pohon. Nggak perlu, gitu. sekarang ada di rumah ada. Biasa kan kalau ke pedalaman gitu kan disuruh ke sini misalnya gitu, disuruh ke pohon itu. Iya, kadang gitu. naik dulu. Iya, naik ke pohon katanya gitu. Sekarang alhamdulillah ada di rumah. Soalnya kan itunya ditambah lagi towernya di Meranti sana. Nah, jadi bisa di rumah sinyalnya. Kakak sering pulang kampung? Setahun sekali, udah selesai lebaran saya balik. Sinyal yang dimaksud oleh Kak Meriam Belina nih sinyal handphone untuk nelpon, untuk WA. Yang dulunya susah, harus manjat pohon. Sekarang alhamdulillah udah ada. Udah bisa dengan mudah dijangkau. Tahun berapa Kakak ketemu dengan suami? Tahun 2016. Tahun 2016. Iya, saya kerja di Serdam, jadi pembantu. Jadi dia ada kawan yang jadi sapam di kompleks saya kan, yang di Danau 1 tuh. Nah, dia minta nomor saya, dikasih sama suami saya. Pas suami saya nelpon lah, PDKT lo 6 bulan. Habis itu dia tembak lah saya kan, gimana kamu jadi pacar saya, kata dia kan. Jadi saya pikir dulu, jual mahal dulu lah kan. Habis itu dia sering nelpon kan, saya nelpon SMS, akhirnya lulu kan, diterima lah. Sisi pandang dari mana kakak bisa langsung tertarik nih? Ya dengan kebaikan dia lah, kan kasih sayang dia tulus kan. Dia pun bertanggung jawab juga orangnya, jujur kan. Jadi kita luluh lah sama dia. Jadi tidak takut, awal-awal ketemu Sabira takut. Karena kan ibaratnya kan orang Madura kan kita takut dulu kan. takut bilang ini itulah kan, setelah kita ngerasa gini rupanya biasa saja gitu kan. Jadi kita terima lah dia. Kalau ada jodoh kan macam mana lagi kan. Setelah itu pas tahun 2017 dia lamar saya lah, balik kampung sana. Balik kampung kami dari sini jam 10, nyampe di kampung jam 12 malam. Itu enggak ada terang sama sekali, kayak orang buta sama sekali. Kami berjalan kaki, motor kami nak nyampai. Mama mertua saya sampai pingsan 2 kali di jalan untuk tuh. mencapai lokasi. Untuk mencapai lokasi kami tadi itu. Pokoknya badannya udah habis kena tanah, soalnya kan sepanjang jalan tuh hujan sampai enggak nyampai motor kami. Ditinggal di jalan, kami jalan kaki gelap-gelap, enggak ada sedikit pun ada terang sama sekali. Sampai di rumah jam 12 malam habis, badan kami kotor-kotor. Ini kami bawa ayam mati, bawa Indomie habis berhamburan. Jadi ayamnya mati di mana? Mati di jalan, keruh karena sampai di rumah. Kami nggak ada bawa nasi, nggak ada bawa air jeruk tuh kami peraskan. Kasih mama mertua aku pingsan di jalan 2 kali. Suami aku sampai nangis takut dia kan. Pokoknya kalau jalannya tuh nanjak kami merangkak, kalau jalannya nurun kami ngensot. Masya Allah. Iya, mama mertua aku ekstrim ya. Benar-benar ekstrim tuh.
Kalau pergi ke daerah sana ya. Kalau sekarang saya alhamdulillah ada bisa masuk mobil, mobil sawit kan, lalu lalang gitu. Kalau dulu memang belum bisa. Jangankan mobil, motor jangan nyampai. Kami tinggalkan di jalan. Kami bawa HP bertiga, semua mati HP. Begagap berpegang tangan kami berempat. Suami ini untuk mendapatkan kakak ini tidak mudah nih. Iya. Dengan memang Dia bilang karena ada cinta tadi itu di kampung sana. perjuangannya. Iya. Waktu kakak mau balik ke sana nih, ada info nggak nih ke mama misalnya ada mau Tidak datang ada. nih? Memang betul-betul tidak ada. Kami kasih kejutan mereka. Jam 12 datang tuh terkejut. Mereka bilang siapa kan? Anjing tuh gonggong. Kawan saya tuh sampai jatuh kan licin kan, jatuh deh. Rumah kami kan di bawah. Kami kan jalan tuh di atas, jadi tergelincir dia. Pas anjing datang nggak tuh gonggong, kami ngetok pintu kan. Bapak aku bilang siapa, kata dia kan. Aku bilang aku. Ngapa datang malam-malam, kata. Kami berangkat dari Pontianak lambat, kata aku bilang kan. Masaklah nasi, masak indomie yang kami bawa hancur-hancur tadi itu. Habis itu kami makan, badan tidak bisa lagi dia tadi. Kotor-kotor lah kami tidur. Udah saking capeknya tadi itu. Begitu kakak sampai nih ke sana kan, Iya. ngomongnya pada saat malam atau siang kakak menyampaikan bahwa Siang. mau datang ngelamar. Siang pas malam tuh kami datang kan enggak lagi sempat ngomong nih, kecapean kan. Langsung tidur. Pas siangnya mama mertua aku kasih tahu bapak aku kan. Dia bilang, "Pak, kami datang ke sini ada tujuan," katakan mama mertua aku bilang. Kami datang sini ada tujuan untuk meminang anak bapak. Katanya bapak macam mana, setuju enggak bahwa anak saya ini mau minang anak bapak? Oh, kalau saya sih enggak masalah. Kalau memang sama-sama suka, sama cinta enggak masalah, kata bapak aku kan. Ditanyanya agama apa? Anak aku ini agama Islam. Apakah boleh anak bapak ikut anak saya masuk Islam? Kalau agama saya tidak masalah, kata dia kan. Yang penting mana baiknya lah dia berdua, katanya. Kalau dia tinggal di Pontianak sana, dia ikut agama suaminya. Kalau dia tinggal di kampung sini, dia ikut istrinya, agamanya, kata bapak aku kan. Langsung bikin adat kan, nikah di sana, nikah adat. Nah, setelah itu balik ke sini lagi, nikah sini. Tapi kok respon bapak nih langsung oke gitu. Jadi Saya pun tidak tahu juga, tidak tahu. Tiba-tiba dia mau merestui gitu. Berada dulu juga tidak mau anak-anaknya masuk itu. Tapi pas setelah saya datang bawa suami, dia tiba-tiba mau nerimanya kan. Saya pun bingung, tidak tahu. Barangkali memang udah jalannya Allah. Iya, lembutkan hati karena dia bilang jodoh tadi itu kan, kita kan maksa anak juga kan. Kalau emang dia suka sama anak kita ya kita terima gitu, kata dia kan. Yang penting dia bertanggung jawab, baik ngurus anak aku, katanya. Saya tidak masalah, kata dia. Mau agama apapun, suku apapun, kata dia kan, dia terima, kata bapak saya. Yang penting baik-baik aja, kata dia. Itu aja, makanya dia nerima suami saya. Sebelumnya tuh bapak tahu nggak kalau calonnya kakak nih orang Madura? Nggak tahu. Memang nggak tahu sama sekali. Kami tuh tiba-tiba datang. Aku tuh nggak ada kasih tahu calon aku ini nggak ada. Tiba-tiba datang gitu aja. Setelah itu kakak kasih tahu nggak nih, begitu berhadapan kakak bilang nggak bahwa abang ini dari suku ini misalnya? Iya, tahu. Respon bapak? Iya, itulah tadi dia bilang aku nggak masalah suku apa, agama apa, yang penting dia bertanggung jawab, itu aja. Itu terus perkataan bapak saya. Makanya tiap tahun dia datang sini. Kalau lebaran datang dia. Masih sehat? Sehat, alhamdulillah sehat. Nah, kalau mama saya sakit gara-gara itu dia sangat lebah kemarin tuh. 3 hari di rumah sakit sampai sekarang. Habis bengkak-bengkak mukanya kena lebah sengat. Mereka panen padi, tiba-tiba lebah tuh datang nyerang mereka. Nah di sana tuh kak kan susah nih transportasi lah, susah, listrik susah gitu ya. Kalau air di sana tuh Kalau air menggunakan apa? alhamdulillah melimpah di sana. Banyak air sungai besar kan. Nah, air gunung juga ada, air bersih. Air yang kita mandi pun bersih, bisa diminum gitu kan. Kalau hari tidak hujan, air sungai kita minum. Kita kekurangan air. Nah, cuma yang kurangan tuh ada listrik, jalan jelek, itu aja yang kekurangannya. Kalau air tak ada. Sekarang kakak udah bisa sholat? Bisa. Suami kakak kerja di mana? Dia kerja di Juruju, jadi supir. Suami selama menikah dengan kakak itu dia ada didik kakak enggak gitu? Iya. Begitu kakak nikah nih, semakin sayang enggak kakak dengan suami nih? Sayang. Baik dia. Baik. Iya, baik. Sama anak, sama istri, sama orang tua. Yang perhatian sama gitu. perhatian sama keluarga, sama adik-beradik, saudara. Baik dia. Setelah menikah, mulai kapan kakak belajar agama, belajar sholat gitu? Tahun 2021. Saya nikah kan tahun 2017 kan. Karena kan kita belum tahu, suami pun tidak ngajar juga kan. Nah, pas setelah suami saya pindah kerja sama bos yang baru ini, ada punya kawan yang itu pandai ngajar dia. Jadi
Dia pun ngejar saya tahun 2021 nih. Sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Itu perubahan apa yang kakak rasakan setelah bisa sholat? Hati senang, damai, nyaman. Setiap melakukan sholat itu kan kita berdoa terus kan. Jadi hati itu sejuk, enak gitu. Kakak tetap istiqomah sholat? Iya. Alhamdulillah. Udah punya mukena kak? Ada. Dari Pak Ustadz Mulap juga kan dulu tuh. Dulu aku sering ngaji. Cuma udah punya anak sekarang nih, jadi jarang. Nggak ada yang jaga di rumah kan. Jarang ikut mereka neneknya. Kakak ngajinya di Iqra? Ikro Itu ya. Kakak ini kan dari pertama nih kan memang nggak ada niat untuk masuk Islam. Iya. Sebelumnya ada nggak kakak tahu tentang Islam gitu? Ada pernah dengar tentang Islam tuh gimana gitu? Kalau dengar hanya agamanya ada, kalau tentang Islamnya enggak pernah. Karena kan kita enggak bergaul sama orang itu kan, kita bergaul sama orang sesama kita. Jadi kita enggak tahu soal itu. Seberapa kuat nih keinginan kakak untuk punya Al-Quran yang bisa dibaca dalam bahasa Indonesia? Pengen mengetahui tentang Islam, pengen belajar tentang Islam. Pengennya orang mau ngajarkan juga kan. Karena suami saya kan jarang ngajar nih. Jadi kita pun kawan pun tidak ada juga kan, tidak ada yang Islam. Pingin tahu. Insya Allah nanti kak, kami support kakak dengan Al-Quran, Al-Quran yang ada artinya, biar kakak walaupun belum bisa ngaji, belum bisa baca bahasa Arabnya, tapi kakak bisa membaca Indonesianya, biar bisa dipahami. Ini ada mukena dari orang baik, buat kakak semakin istiqomah, sholat, Ini juga ada hadiah dari orang baik berupa beras 5 kilo yang semoga bisa membantu dan semoga bisa berguna buat kakak dan anak-anak. Semoga semakin pintar lah dalam agama. Buat sahabat sekalian, Al-Quran yang dibutuhkan oleh para mu'alaf itu adalah Al-Quran yang besar dengan bacaan yang jelas dan arti yang jelas. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini kan juga mungkin ada gambaran seperti apa, bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan mempelajari agama Islam gitu. Kita itu harus berpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya. Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.